applaud him for choosing its motto for this summit, Recover Together, Recover Stronger, which perfectly resonates with our new Olympic motto, Faster, Higher, Stronger, Together. The global pandemic made it crystal clear how important sport is for our physical and mental health. Sport can save lives. This is why the International Olympic Committee is working closely with the World Health Organization to promote healthy and resilient societies through sport. Thomas Bach to deliver his speech. The floor is yours, Mr. Bach. Thank you very much, Your Excellency Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding, Jokowi dipuji dunia di G20, Anies cuma numpang di pinggir. Kalau bicara tentang populernya Pak Jokowi, tentu ini tidak perlu diragukan lagi. Dulu kalau orang di negara lain mendengar tentang Indonesia, mereka cuma tahu Bali. Saat ini banyak yang kenal Jokowi karena memang kenyataannya Jokowi sangat terkenal dan mendunia. Jokowi mendunia bukan karena pencitraan yang dibuat-buat atau lewat marketing atau promosi gila-gilaan layaknya pemasaran produk. Jokowi dikenal karena kepemimpinannya dan berhasil membawa Indonesia ke tingkat di mana Indonesia lebih dihormati dan disegani. Saya juga sering melihat bagaimana orang Malaysia dan juga pemimpinnya begitu kagum dengan Jokowi. Mereka akui sendiri Indonesia melesat cukup jauh di bawah kepemimpinan Jokowi. Bahkan banyak netizen di sana yang meminta barter pemimpin negaranya ditukar dengan Jokowi. Silahkan kalian tonton YouTube atau media sosial lainnya di acara KTT G20 berbagai delegasi luar negeri selalu berebutan untuk berfoto dengan Jokowi. Saya setuju dengan cuitan yang dibuat oleh John Sitorus. Hari ini Indonesia jadi perhatian dunia. Ada seorang presiden berlatar belakang tukang kayu lalu kini menjadi pemimpin presidensi atas AS, Rusia, China, India, Turki, dan lain-lain di Bali. Jokowi menjadi kingmaker. Arah ekonomi dunia ditentukan oleh forum yang dipimpin Jokowi. Kini Indonesia sejak era Jokowi bukan hanya sekedar jadi penonton, tapi menjadi pemeran utama. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi karena kerja nyata membangun Indonesia yang dikenal lelah. G20 ini bukan sekedar acara puncak pertemuan para pemimpin dunia membahas persoalan global terkini, tapi juga menguatkan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Menjadi presidensi adalah sebuah kehormatan bagi Indonesia. Kesuksesan G20 akan menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia, dan Jokowi semakin menancapkan posisinya sebagai pemimpin terbaik di Indonesia yang bahkan setara dengan pemimpin negara besar lainnya. Tapi ada sedikit isu yang agak sedikit mengganggu, siapa lagi kalau bukan ulah pendukung Anies. Ada satu hal yang lebih parah, ada satu video yang beredar isinya menyesakan. Narasinya adalah Jokowi kepanasan karena diam-diam pemimpin dunia undang Anies di G20. Jadi sorotan media internasional, bahkan para delegasi memanggil Anies presiden di depan Jokowi. Padahal yang ditampilkan adalah momen ketika Anies bertemu 42 negara sahabat saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Parah sekali bukan? Halunya mereka sungguh keterlaluan. Mereka terlalu memoles Anies agar kelihatan seperti orang yang hebat. Mereka terlalu bersusah payah membuat Anies terlihat lebih tinggi levelnya ketimbang Jokowi. Padahal Jokowi sudah dikenal dan diakui dunia internasional, sedangkan Anies harus memaksa cari panggung agar dapat dikenal, itu pun panggungnya skala kecil. Acara G20 ini ibarat Jokowi bersama dengan orang hebat di ruangan utama yang besar dan megah, sedangkan Anies hanya berada di pekarangan samping gedung. Itu pun harus daftar dulu baru bisa masuk. Entah apa tujuan mereka melakukan ini. Mungkin mereka dengki Jokowi bisa mendapatkan kehormatan yang begitu besar dari dunia internasional. Mungkin mereka iri Jokowi mendapatkan sorotan luar biasa dari para pemimpin dunia, sedangkan Anies hanya dapat sekedarnya. Tapi itu pun harus bersusah payah. Makanya paling gampang bikin hoaks dan narasi menyesatkan, itu cara termudah untuk mengangkat derajat junjungannya, sekaligus menjatuhkan lawan yang mereka benci setengah mati. Selain itu ada sebuah cerita lainnya di mana Anies juga kebetulan diundang untuk menghadiri acara silaturahmi nasional keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI, tapi Anies tidak hadir karena menjadi pembicara di acara KTT G20. Egy Sujana menyebut ketidakhadiran Anies merupakan pengkhianatan kepada HMI
Ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk kesombongan Anies Baswedan karena HMI mendukung Anies sebagai calon presiden. Artinya, Anies lebih memilih menjadi pembicara di acara KTT G20 karena lebih bergensi. Anies tahu acara tersebut lebih besar dan peluang tebar pesona jauh lebih besar, sedangkan acara HMI ini pasti tidak akan mendapatkan publisitas sebesar KTT G20. Anies terkenal sebagai oportunis, dia akan memilih mendatangi event yang sekiranya dapat memberikan keuntungan lebih besar untuknya, tapi mau gimana pun nama Anies tetap tenggelam oleh sorotan dunia untuk Jokowi. Ini membuktikan dari dulu hingga sekarang Anies jauh di bawah Jokowi, hanya pendukungnya saja yang terlalu halu merasa Anies lebih berprestasi. Kalau bicara tentang populernya Pak Jokowi, tentu ini tidak perlu diragukan lagi. Dulu kalau orang di negara lain mendengar tentang Indonesia, mereka cuma tahu Bali. Saat ini banyak yang kenal Jokowi karena memang kenyataannya Jokowi sangat terkenal dan mendunia. Jokowi mendunia bukan karena pencitraan yang dibuat-buat atau lewat marketing atau promosi gila-gilaan layaknya pemasaran produk. Jokowi dikenal karena kepemimpinannya dan berhasil membawa Indonesia ke tingkat di mana Indonesia lebih dihormati dan disegani. Saya juga sering melihat bagaimana orang Malaysia dan juga pemimpin begitu kagum dengan Jokowi. Mereka akui sendiri Indonesia melesat cukup jauh di bawah kepemimpinan Jokowi. Bahkan banyak netizen di sana yang meminta barter pemimpin negaranya ditukar dengan Jokowi. Merinding, Jokowi dipuji dunia di G20, Anies cuma numpang di pinggir. Kalau bicara tentang populernya Pak Jokowi, tentu ini tidak perlu diragukan lagi. Dulu kalau orang di negara lain mendengar tentang Indonesia, mereka cuma tahu Bali. Saat ini banyak yang kenal Jokowi karena memang kenyataannya Jokowi sangat terkenal dan mendunia. Jokowi mendunia bukan karena pencitraan yang dibuat-buat atau lewat marketing atau promosi gila-gilaan layaknya pemasaran produk. Jokowi dikenal karena kepemimpinannya dan berhasil membawa Indonesia ke tingkat di mana Indonesia lebih dihormati dan disegani. Saya juga sering melihat bagaimana orang Malaysia dan juga pemimpinnya begitu kagum dengan Jokowi. Mereka akui sendiri Indonesia melesat cukup jauh di bawah kepemimpinan Jokowi. Bahkan banyak netizen di sana yang meminta barter pemimpin negaranya ditukar dengan Jokowi. Silahkan kalian tonton YouTube atau media sosial lainnya di acara KTT G20 berbagai delegasi luar negeri selalu berebutan untuk berfoto dengan Jokowi. Saya setuju dengan cuitan yang dibuat oleh John Sitorus. Hari ini Indonesia jadi perhatian dunia. Ada seorang presiden berlatar belakang tukang kayu lalu kini menjadi pemimpin presidensi atas AS, Rusia, China, India, Turki, dan lain-lain di Bali. Jokowi menjadi kingmaker. Arah ekonomi dunia ditentukan oleh forum yang dipimpin Jokowi. Kini Indonesia sejak era Jokowi bukan hanya sekedar jadi penonton, tapi menjadi pemeran utama. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi karena kerja nyata membangun Indonesia yang dikenal lelah. G20 ini bukan sekedar acara puncak pertemuan para pemimpin dunia,